Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai ujian Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya Aulia Turfaza, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang ekonomi dari LPTK Universitas Indraprasta PGRI, dengan NPM 2024-7570014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar yang di dalamnya terdapat identifikasi diri, yang kedua ada isi rencana tindak lanjut, yang ketiga ada refleksi pengalaman belajar mata kuliah paling bermakna, yang keempat ada desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut yang mendukung terwujudnya sosok guru profesional. Yang pertama, identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap individu untuk menciptakan generasi yang unggul, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Visi saya sebagai sosok calon guru menjadi guru yang teladan, inspiratif, dan profesional yang mampu menciptakan lingkungan belajar positif, kolaboratif, berkarakter baik, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang efektif, relevan, dan menyenangkan. Untuk terwujudnya visi tersebut, saya menyusun misi rencana tindak lanjut. Yang pertama, merancang pembelajaran inklusif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membimbing peserta didik menjadi individu yang unggul, kreatif, dan berkarakter terhadap nilai dan moral, membangun lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif, mengintegrasikan teknologi untuk pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan, mengikuti program pengembangan guru profesional secara berkelanjutan, seperti pendidikan profesi guru. Selanjutnya, refleksi mata kuliah paling bermakna, saya memilih prinsip pengajaran dan asesmen 2, di mana saya memilih mata kuliah ini karena menekankan pada pengimplementasian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di kelas. Jadi, saya bisa menerapkan materi yang terdapat dalam prinsip pengajaran dan asesmen selama kegiatan PPL 2. Artefak bermakna yang saya pilih yaitu eksplorasi konsep topik 2 menyusun perangkat pembelajaran, pengajaran, dan asesmen menggunakan pendekatan Teaching at the Rate Level atau TARL, di mana alasannya dapat memberikan kesempatan kepada saya untuk menyusun rancangan pendekatan TARL yang akan dipraktikkan pada PPL 2. Kemudian juga sebagai bahan refleksi dan evaluasi, di mana modul ajar asesmen yang telah saya susun itu dapat saya konsultasikan kepada dosen mata kuliah maupun guru pamong terlebih dahulu sebelum saya terapkan di kelas. Selain prinsip pengajaran asesmen 2, saya memilih praktik pengalaman lapangan 2 sebagai mata kuliah paling bermakna. Karena dalam mata kuliah tersebut, saya dapat terjun langsung di lapangan, mengetahui permasalahan yang ada di lapangan, dan juga bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya dapatkan di materi perkuliahan. Nah, artefak yang saya pilih yaitu topik 3 pada pembelajaran terbimbing, LK5 refleksi terhadap pembelajaran siklus 1. Alasannya, mendukung hasil refleksi untuk dapat melakukan perubahan positif dalam praktik pembelajaran. Selain itu, memberikan kesempatan untuk melakukan review terhadap rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya menyusun desain inovasi pembelajaran. Di sini, saya menyusun desain inovasi pembelajaran dari sumber inspirasi desain yang saya temukan, yaitu terdapat variasi karakteristik peserta didik, kurangnya fokus pada pembelajaran, dan juga saya ingin menerapkan prinsip kurikulum merdeka, di mana yang inklusif, berbasis teknologi, dan juga berkolaborasi. Sehingga saya menerapkan pendekatan teaching at the rate level dengan bahan ajar media interaktif dan berbasis teknologi. Pendekatan teaching at the rate level ini saya membagi peserta didik dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan berkembang, menengah, dan juga mahir. Nah, ketiga kemampuan ini saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga sesuaikan dengan diferensiasi proses. Untuk bahan ajar media interaktifnya, saya menggunakan PPT Canva untuk menjelaskan materi dan juga saya menggunakan video pembelajaran sebagai sumber bahan ajar yang akan saya berikan kepada peserta didik. Selain itu, ada juga asesmen berbasis teknologi. Di sini saya menggunakan website ZepQuiz, di mana kuis berbasis
game yang bisa saya terapkan untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif atau pretest dan juga post-test. Yang pertama, saya merancang modul ajar dengan pendekatan teaching at the right level, di mana saya membagi peserta didik menjadi 3 tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang masih berkembang, ada yang menengah, dan juga ada yang kemampuannya sudah mahir. Nah, ketiga tingkat kemampuan yang berbeda-beda ini, saya juga merancang tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk kelompok berkembang, saya merancang tujuan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi Bloom C1 dan C2. Untuk kelompok yang menengah, menggunakan taksonomi Bloom C3 dan C4. Dan untuk yang mahir, menggunakan taksonomi Bloom C5 dan C6. Jadi, selain tujuan pembelajaran, saya juga menerapkan teaching at the right level pada saat diferensiasi proses, di mana pada saat kegiatan inti pembelajaran, peserta didik sedang melakukan diskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari informasi terkait materi. Nah, pada saat itu, guru tidak hanya memantau kegiatan diskusi saja, tetapi guru juga harus memberikan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Misalnya, untuk peserta didik yang tingkat kemampuannya berkembang, guru harus memberikan pembimbingan yang lebih banyak, yang lebih ekstra, agar peserta didik dengan kemampuan berkembang dapat mengatasi kesulitan dari materi yang mereka pelajari. Sedangkan untuk peserta didik yang tingkat kemampuannya menengah, guru juga tetap harus memberikan pembimbingan, namun tidak sebanyak atau tidak seekstra seperti kelompok peserta didik berkembang. Karena menengah ini itu mereka sudah memiliki kemampuan awal atau dasar sebelumnya terkait materi. Nah, yang terakhir untuk kelompok mahir, guru memberikan pembimbingannya fokus sebatas pada konfirmasi pemahaman pengetahuan yang didapat dari peserta didik mahir saja. Jadi untuk teaching at the right level, itu saya menggunakan tujuan pembelajaran dan juga diferensiasi proses. Kemudian saya menggunakan bahan ajar media interaktif. Yang pertama saya menggunakan PPT Canva untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Di sini contoh materinya yaitu materi inflasi. Di materi inflasi ini saya membuat PPT di Canva dengan tentunya visualnya menarik dan dipenuhi dengan gambar-gambar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan juga PPT tersebut bersifat interaktif, karena di dalamnya saya menambahkan recalling memory seperti berupa games yang peserta didik dapat menjawab dengan aktif pada PPT tersebut. Selain PPT Canva, saya juga menyediakan bahan ajar video pembelajaran dari YouTube, tepatnya pada channel Bank Indonesia, yang dimana dari video pembelajaran Bank Indonesia itu berkaitan langsung dengan yang sesuai dengan di lapangan. Sehingga peserta didik dapat mengetahui, oh Bank Indonesia ini sudah menghimbau kepada masyarakat untuk bagaimana sih caranya mengatasi inflasi. Jadi peserta didik dapat relevan karena berkaitan langsung di lapangan. Nah, selain video pembelajaran dari YouTube, saya juga memberikan video pembelajaran dari aplikasi TikTok, yang dimana aplikasi TikTok ini sudah marak atau banyak sekali peserta didik gunakan. Sehingga dengan menggunakan aplikasi yang banyak digunakan oleh peserta didik, tentunya peserta didik akan merasa relevan dan merasa, oh ternyata aplikasi TikTok ini juga bisa loh digunakan untuk pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh video pembelajarannya, itu tentang inflasi yang tinggi, itu bersifat red flag. Nah, kata-kata red flag ini kata-kata atau bahasa yang digunakan sehari-hari oleh peserta didik. Sehingga jika dalam video pembelajaran itu menggunakan bahasa sehari-hari, itu mereka akan merasa pembelajaran tersebut sangat relevan dan mereka dapat memahaminya dengan lebih mudah. Kemudian, saya menggunakan asesmen berbasis teknologi dengan memanfaatkan website ZepQuiz. Jadi, ZepQuiz ini merupakan website kuis
berbasis permainan atau games. Jadi, guru bisa melakukan pelaksanaan asesmen dengan memanfaatkan website ZQuiz ini agar pembelajaran atau pelaksanaan asesmen bisa dilaksanakan secara lebih menyenangkan. Caranya, guru dapat memasukkan soal-soal ke dalam website ZQuiz ini. Soal bisa berupa pilihan ganda, esai, maupun pilihan benar salah. Nah, setelah guru membuat soal atau memasukkan soal ke dalam website ZQuiz ini, guru dapat memilih peta-peta yang sudah disediakan oleh website ini. Nah, kalau saya menggunakan peta labirin. Jadi, setelah saya membuat soal, saya menyebarkan link barcode QR barcode kepada peserta didik. Kemudian mereka akan masuk ke dalam permainan ini. Nah, jadi sebelum permainannya dimulai, permainan ini bisa ditutup dulu portalnya. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, sambil menunggu teman-teman yang lain akses ke dalam website ini, peserta didik dapat mengganti nama profil mereka ataupun mengganti avatar mereka. Jadi ada berbagai banyak pilihan avatar atau yang bisa sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Nah, kemudian setelah semua peserta didik sudah dapat mengakses, barulah portal ini bisa dibuka. Nah, jadi cara permainannya, peserta didik itu harus keluar dari labirin tersebut, di mana labirin-labirinnya itu berisi pertanyaan-pertanyaan kuis yang bisa guru lakukan untuk soal-soal asesmen. Di sini saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif pretest maupun posttest dengan memanfaatkan website ZQuiz ini. Sehingga asesmen yang biasanya peserta didik itu jenuh melaksanakannya ataupun takut dan tidak antusias, merasa tegang, justru dengan menggunakan ZQuiz ini, peserta didik bisa sangat antusias dan bisa melaksanakan asesmennya dengan menyenangkan. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan, di sini guru bisa langsung dapat melihat hasil reportnya. Ada nama-nama peserta didik, kemudian juga keluar pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira peserta didik itu kesulitannya di pertanyaan nomor berapa sih? Itu bisa guru sesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut mendukung terwujudnya sosok guru profesional, di mana pada rencana tindak lanjut sebelumnya saya merancang pembelajaran inklusif dan inovatif. Di sini saya menggunakan pendekatan teaching at the right level. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut saya sudah terlaksana. Kemudian ada membimbing peserta didik menjadi individu yang unggul, kreatif, dan berkarakter, di mana saya memberikan materi yang relevan dan interaktif dengan menanamkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian membangun lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan inspiratif. Di sini saya melaksanakan diskusi kelompok dengan pembelajaran berbasis proyek dengan presentasi yang melibatkan peserta didik. Kemudian saya juga mengintegrasikan teknologi di mana bahan ajar saya itu menggunakan bahan ajar interaktif, menggunakan PPT Canva, video pembelajaran YouTube maupun TikTok, dan juga asesmennya berbasis teknologi yaitu memanfaatkan ZQuiz. Dan kedepannya saya ingin lebih banyak mengintegrasikan teknologi dengan website atau aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, saya sudah meningkatkan profesionalisme guru dengan mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teknologi dan pendekatan inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru. Sehingga misi rencana tindak lanjut tersebut sudah mendukung terwujudnya sosok guru profesional. Sekian hasil presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.